Lega begitu sampai di gate penerbangan ke Singapura. Pesawat belum take off. Dario kembali mengedarkan pandangan dan begitu melihat punggung seorang perempuan memakai dress selutut berwarna biru, matanya berkaca-kaca. Savannah. Dario berlari menghampiri perempuan itu, menggenggam tangannya dari belakang, menyentak pelan sehingga tubuh perempuan mungil itu menabrak dirinya. Savannah tersentak dan nyaris mendorong laki-laki kurang ajar yang memeluknya ini. Namun begitu menghirup aroma tubuh orang itu, seketika Savannah terdiam. Mas Dario. Dario memejamkan mata dan mengeratkan pelukan begitu kuat sampai Savannah merasa tubuhnya agak sakit dalam dekapan suaminya. Apa-apaan kamu? Ayumah yang melihat putrinya dipeluk sontak saja mendorong Dario menjauh, tapi Dario masih tetap tidak mau melepas pelukan. Mas Dario, udah, tegur Savannah. Baru setelah itu Dario mau melepas pelukannya. Masih berani kamu peluk Savannah di depan umum lagi? Gak malu kamu dilihat semua orang? Sinis Ayumah. Maaf tante, saya merindukan istri saya. Ayumah tidak sabar. Hakim segera mengetuk palu perceraian agar Dario tidak berani lagi menyebut Savannah dengan panggilan istriku. Sekarang yang menjadi pertanyaan Ayumah, dari mana Dario tahu Savannah akan berangkat ke luar negeri? Ayumah hanya memberitahu kabar ini pada Andrew, Matthew, Victor, dan Arsen. Antara Victor dan Arsen, salah satu dari mereka pasti ada yang memberitahu Dario, karena kemarin Victor terlihat membela Dario. Ayumah menduga yang memberitahu Dario kepergian Savannah. Savannah, ayo, kita duduk di kursi tunggu saja. Ayumah menggenggam tangan kiri putrinya dan mengajaknya pergi. Dengan segera Dario menahan pergelangan tangan kanan Savannah. Lepaskan, hadik Ayumah dengan sorot mata menajam. Saya ingin bicara sebentar dengan Savannah, tante. Enggak, pergi kamu. Ayumah masih kekeh tidak mengizinkan Dario berbicara dengan Savannah. Ayumah tidak akan membiarkan Dario mempengaruhi Savannah membatalkan kepergian ini. Sebentar saja, aku mohon tante. Aku mohon Savannah, beri aku waktu 5 menit. 5 menit saja, tolong aku mohon. Dario terus memohon sampai akhirnya membuat Savannah tak tega dan mengiyakan permintaannya. Bicara 5 menit. Savannah menoleh pada Ayumah. Ma, 5 menit saja. Kamu masih mau mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki ini, Savannah? Savannah meremas sisi bajunya untuk menyalurkan rasa gugup, gelisah, takut. Dada Savannah begitu sesak sekarang. Savannah juga ingin mengikuti mamanya menjauh dari Dario, tapi entah mengapa kakinya sulit untuk bergerak, seperti ada tarikan kuat dalam tubuhnya untuk tetap berada di dekat Dario. Ayumah menghela nafas berat, lalu menarik putrinya dalam pelukan. Iya sayang, iya, silakan saja bicara dengan dia. Ayumah merasa bersalah sudah menekan Savannah sampai wajah Savannah terlihat begitu tertekan. Mama izinkan kamu bicara dengan calon mantan suami kamu ini, tapi ingat, teguhkan dan kuatkan hati kamu. Jangan goyah, ini demi kebahagiaan kamu, bisik Ayumah di telinga putrinya. Savannah menguatkan cengkeraman di sisi bajunya lalu mengangguk. Iya mah, aku tidak akan mengubah keputusanku. Aku hanya ingin mengucapkan 1-2 kata perpisahan dengan Mas Dario. Ayumah melepas pelukan dan mengusap pipi putrinya, lalu berjalan menjauh dan duduk di kursi tunggu di posisinya. Ayumah tetap mengarahkan pandangan pada Savannah dan Dario. Sedetik pun Ayumah tidak ingin lengah. Jangan sampai tiba-tiba Dario membawa Savannah kabur. Ya, mungkin ini terdengar mustahil,
Tapi kalau sudah frustasi, orang akan cenderung melakukan apapun untuk mencapai keinginannya. Ayuma berdoa, semoga Savana tidak luluh dengan apapun yang dikatakan Dario. Apalagi jika nanti Dario membawa azam, hati Savana pasti mulai goyah. Mas Dario mau ngomong apa? Kalau bisa gak cepet ya, aku gak mau mama menungguku lama. Pesawat juga sebentar lagi take off. Mendadak mulut Dario bungkam, suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Kalimat-kalimat yang sudah dia susun pun mendadak menghilang. Pikirannya rumit seperti benang kusut, sampai kepalanya begitu pusing. Dadanya mulai terasa sesak. Dario merasa seperti akan terkena panik attack. Memejamkan mata sejenak, Dario menarik nafas dan mengeluarkan perlahan untuk menenangkan diri. Ini situasi genting. Dario tidak boleh tumbang sebelum meluluhkan hati istrinya dan membawanya pulang. Mas Dario, panggil Savana sekali lagi. Mas Dario, sebenarnya kenapa? Kenapa semakin hari kondisi Mas Dario semakin kacau? Lihat penampilan kamu, Mas. Kamu kurus sekali. Lingkaran hitam di bawah mata kamu juga semakin besar. Kamu pasti sering begadang ya. Jangan suka begadang. Ingat kesehatan. Kamu juga harus banyak makan biar gak kurus gini. Dario membuka mata dan menatap lekat mata khawatir istrinya. Melihat bagaimana khawatirnya Savana, jantung Dario berdebar. Cinta itu masih ada. Dario bisa merasakannya. Rasanya Dario tak pantas dicintai sedalam itu. Tapi Dario juga takut Savana tidak mencintainya lagi. Mas Dario ngomong dong. Tadi katanya mau ngomong. Kalau Mas Dario nggak mau ngomong, lebih baik aku pergi. Jangan pergi. Cepat-cepat Dario menahan. Ya udah kalau gitu ngomong. Savana juga ingin mengucapkan 1-2 kata, tapi setelah Dario selesai bicara, apa kamu benar-benar ingin pergi? Savana mengangguk. Dario tersenyum perih. Awalnya aku kesini ingin membujuk kamu dan mengatakan untuk jangan pergi, tapi setelah semua yang terjadi, rasanya sangat tidak tahu diri jika aku masih mencoba menahan kamu untuk tidak pergi. Tapi meski begitu, dengan tak tahu malunya aku terus berharap agar kamu memberiku kesempatan sekali lagi. Padahal kamu sudah memberiku kesempatan berkali-kali. Dario tertawa dengan genangan air di pelupuk mata. Aku bodoh kan? Kamu pasti menyesal pernah mencintai laki-laki bodoh sepertiku. Kamu juga pasti menyesal sudah berjuang mati-matian untuk laki-laki tak tahu diri sepertiku. Kamu juga pasti tidak ingin mendengar apapun dariku lagi. Semua yang keluar dari mulutku pasti membuat kamu sakit. Tapi si bodoh ini tetap ingin bicara sesuatu. Terima kasih. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih kamu sudah menerima lamaranku menjadi istri dan ibu untuk anak-anakku. Terima kasih kamu sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk kesabaran kamu selama ini. Terima kasih kamu sudah mengandung anakku, meskipun pada akhirnya kamu kehilangan buah hati kita karena kebodohanku. Terima kasih untuk segalanya yang tidak bisa aku sebutkan satu-satunya. Jika aku menyebutkannya bisa sampai malam dan kamu tidak jadi pergi. Savana tersenyum samar dengan mata berkaca-kaca. Kamu harus tahu, Mas, aku tidak pernah menyesal mencintai kamu. Aku tidak bisa memilih akan jatuh cinta pada siapapun. Banyak pria tampan dan kaya yang aku temui, bahkan ada 1-2 yang menyatakan cinta padaku. Tapi entah mengapa hatiku memilih kamu. Itu di luar kuasaku. Kamu tahu saat pertama kali kita bertemu, saat kamu mewawancaraiku secara langsung sebagai calon sekretaris kamu, saat itulah
Saat itulah aku jatuh cinta padamu dan aku berkata, dialah takdirku. Savana tersenyum mengingat masa lalunya dulu saat dia masih cinta-cintanya pada Dario. Tapi sayangnya harapanku menjadikan kamu takdirku terlalu tinggi, hingga saat aku terhempas oleh kenyataan bahwa kamu tidak akan bisa aku miliki. Rasanya sakit sekali, namun sekali lagi aku tak marah. Inilah takdirku dan inilah keputusanku. Aku melepas semua cintaku, Mas. Aku berhenti sampai di sini. Aku berhenti mencintai kamu dan berhenti berharap pada sesuatu yang akan menyakiti hatiku. Mari kita berpisah untuk kebahagiaan kita masing-masing. Dario mengangguk sembari mengepalkan tangan dengan kuat. Rasanya sekarang Dario ingin menghancurkan apapun untuk melampiaskan rasa marahnya. Perpisahan ini tidak akan pernah memberikan kebahagiaan untuknya. Tapi jika perpisahan ini adalah kebahagiaan untuk Savana, maka perjuangan terakhir yang bisa Dario lakukan agar Savana bahagia adalah melepaskannya. Savana tersenyum dan mengulurkan tangan. Salam perpisahan. Dario mengulurkan tangan dan menjabat tangan istrinya. Kedua mata mereka masih saling berpandangan sambil diam-diam menahan tangis. Perpisahan ini sangat menyakitkan untuk mereka, tapi bersatu lagi dalam pernikahan juga tidak mungkin. Sudah terlalu banyak penderitaan. Terdengar suara pengumuman pesawat akan segera take off. Aku pergi, Mas Dario. Savana tersenyum, melepas genggaman tangannya, lalu berjalan mundur dan berbalik badan dengan setetes air mata mengalir. Begitu juga Dario yang berbalik badan dan berjalan menjauh, mengusap air matanya. Dario terus menguatkan kakinya untuk pergi demi kebahagiaan Savana. Demi kebahagiaan Savana, lirih Dario untuk menguatkan hatinya agar tidak berbalik badan dan memeluk istrinya. Demi kebahagiaan bersama, lirih Savana sembari terus berjalan mendekati mamanya. Air mata yang sempat jatuh ia usap dengan kasar. Sayang, Ayumah berdiri dan memeluk putrinya. Keputusan kamu sudah benar. Kamu harus bercerai dengan Dario demi kebahagiaan kamu. Putri mama hebat, sudah mengambil keputusan ini. Iya mah. Savana melepas pelukan. Aku mau ke kamar mandi sebentar ya mah. Aku mau cuci muka. Mau mama temani? Gak usah mas, sebentar doang. Jangan lama-lama, sebentar lagi pesawat take off. Iya mah. Savana bergegas masuk ke dalam kamar mandi, sementara Ayumah masih berada di posisinya, menatap punggung Savana yang semakin menjauh dan hilang di kelokan tembok menuju ke kamar mandi. Terlihat jelas Savana masih mencintai Dario dan terlihat jelas juga kesedihan di matanya. Tapi Ayumah juga salut Savana mau melepaskan cintanya yang begitu besar dan memilih pergi. Kamu gak akan menyesal dengan keputusan kamu, nak. Kamu pasti bisa bahagia tanpa Dario. Kamu juga akan bahagia tanpa ayah kamu. Mama yang akan membahagiakan kamu. Ayumah menghela nafas berat dan duduk di kursi tunggu lagi. Sambil menunggu kedatangan putrinya, Ayumah mengecek barang-barang. Namun terhitung sudah 10 menit berlalu. Savana belum kembali juga. Pesawat juga sebentar lagi take off. Ayumah meninggalkan barang-barangnya dan bergegas ke toilet. Savana, panggil Ayumah sambil membuka pintu toilet. Sontak saja beberapa perempuan yang sedang bercermin menoleh ke arah pintu. Ayumah menatap 5 bilik kamar mandi, 3 terbuka, 2 tertutup. Savana, kamu di dalam sayang? Tanya Ayumah sambil mengetuk pintu salah satu bilik kamar mandi yang tertutup. Maaf, saya bukan Savana. Ayumah pindah ke bilik yang satu. Savana, ini kamu sayang. Bukan bu, saya bukan Savana, saya Aprilia. Ayumah terdiam sesaat dengan pikiran kalut, lalu bergegas keluar toilet.
dan mencari Savana. Mungkin Savana ada di sekitar sini. Savana, Ayumah mencari ke sana kemari, tapi tak kunjung menemukan putrinya. Pesawat sudah lepas landas. Ayumah tak peduli lagi keberangkatannya ke Singapura. Ayumah juga tak peduli dengan tiketnya yang hangus. Ayumah masih bisa membeli tiket lagi dan melanjutkan penerbangan dengan pesawat lain besok atau kapan-kapan. Sekarang yang menjadi fokus Ayumah mencari keberadaan putrinya. Ayumah mengambil ponsel di dalam tas dan menunjukkan pada orang-orang di sekitar toilet yang sekiranya melihat putrinya. "Kamu lihat perempuan ini?" "Maaf, saya tidak lihat." Ayumah pindah pada seorang ibu-ibu. "Bu, mau tanya, ibu lihat perempuan ini? Namanya Savana, dia putri saya. Tadi izin ke toilet, tapi begitu saya cek di toilet ternyata tidak ada putri saya." "Oh, perempuan ini." Mata Ayumah berbinar mendengar ibu ini, seperti ada tanda-tanda mengenal putrinya. "Ibu melihatnya?" "Iya, tadi dia keluar dari toilet, tiba-tiba ada perempuan yang sakit perut, terus anak ibu memapah tubuh perempuan itu. Perempuan itu minta diantarkan ke sana." Ibu itu menunjuk ke arah lorong kiri berlawanan arah dengan ruang tunggu. "Tapi sejak saya berdiri di sini, saya belum melihat anak ibu dan perempuan itu kembali ke sini." "Terima kasih, Bu." Ayumah pun bergegas menuju ke arah yang ditujukan ibu-ibu tadi, namun Ayumah tak kunjung menemukan putrinya. "Savana, kamu di mana sayang?" Ayumah mencengkram rambutnya sendiri untuk menyalurkan rasa kalut. Mengedarkan pandangan, Ayumah terus mencari-cari keberadaan putrinya di antara orang-orang yang berlalu lalang. Apa mungkin Dario menculik Savana? Ayumah ingat Savana pernah cerita Dario pernah menculiknya selama 2 minggu. Karena sudah putus asa, Ayumah mencari pihak keamanan bandara untuk mengecek CCTV. "Mama, Azura bosen deh nonton TV terus. Kita jalan-jalan aja gimana, Mama?" Azura menoleh pada Zia yang duduk di sofa sementara posisinya bersama Azam duduk di karpet. "Terus kita kapan makannya? Dari tadi Mama ngajak kita ke villa ini cuma disuruh nonton TV. Kenapa kita nggak ke restoran terus makan?" "Azura lapar, Mama, ini sudah siang," lirik Azura. Sementara Azam hanya dia menonton TV. "Iya sayang, sebentar ya, Mama orderin dulu makanannya," ucap Zia sambil tersenyum manis. "Kenapa nggak makan di restoran aja, Mama?" "Maka di sini aja sayang, di sini tempatnya lebih luas dan kita bisa mengobrol apa aja tanpa takut mengganggu orang lain. Beda kalau kita makan di restoran, orang-orang yang lagi makan pasti terganggu kalau kita berisik." "Oh gitu ya, Ma." "Iya sayang, tunggu sebentar ya. GoFood yang Mama pesan lagi OTW ke sini. Tadi Mama beli ayam, tapi Azura pingin makan masakan Mama."